Paling rewel loh, paling bla itu paling jahat ya. Karena kalau kan nanti nggak kumpul-kumpul kan, yang dibuat apa sudah belum, nah itu saya. Ya, di grup paling ribut kan. Karena memang tugasnya seperti itu kan. Kalau nggak nanti pada lupa semua ini apa kan. Seperti menginformasikan warna baju supaya cewek-cewek hijabnya sesuai. Itu bagian dari apa tim kompor. Anda belum melakukan, saya sudah melakukan dulu karena aku tahu tugasku apa. Nah, teman-teman, nanti saya beri kata-kata tip-tip yang sederhana, tapi ini adalah betul-betul akan menjadi acuan. Pak Wahyu, mohon izin Pak Ketua, narasumber kita sudah lalu untuk Pak Ketua asli Jogja. Kalau sampai ya Pak Wahyu, nah ini sepupu kita asli Jogja, pawangnya orang Jogja. Kalau sebelah itu komando gang, juragan ganja. Pak Ramli ya itu kan. Kalau saya maaf, saya orang Madura, saya Surabaya. Jadi logatnya beda. Jadi orang Aceh dengan Surabaya logatnya berbeda. Logatnya, tapi kita disatukan di Jogja jadi halus karena saya mengajar mata kuliah Budi Pekerti, filsafat Budi Pekerti. Nah, filsafat Budi Pekerti yang saya ajarkan itu multi-culture, multi-etnis. Maka dari itu saya Budi Pekerti itu banyak belajar dari Kohwat. Kohwat itu nama Jawanya Handoyo Wibowo. Nah, Kohwat ini manusia luar biasa. Apa luar biasanya? Biar mereka bicara. Karyanya itu yang saya hitung itu hampir 6 ribuan gitu. Karya sastra, kebudayaan dan sajak. Nanti kita akan bicara sambil nunggu teman yang lainnya. Teman-teman, di depan saya ini hasil kemufakatan kita dari berbagai macam suku dan etnis. Sehingga muncul ada Badan Kesatuan Bangsa tadi sudah diceritakan oleh Pak Melayu dan diketuk Pak Ketut ya. Terus forum pembaruan sudah diceritakan. Nah, yang berikutnya itu Nusantara Baru Indonesia Maju. Ya kan? Alhamdulillah kata maju saya memberikan definisi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kebetulan saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga bidang kepemudaan, saya BBPN Badan Pembinaan Pendidikan Nasional. Jadi maju itu bisa Anda catat gitu ya. Saya belajar dari pesisir Cina. Maju itu adalah tahu lebih dulu. Jadi maju itu tahu lebih dulu daripada orang yang baru bertanya dan berangan-angan atau bawah. Jadi kalau Anda ingin maju, tolong ukurnya itu. Anda harus tahu lebih dulu daripada orang yang baru bertanya atau sedang berangan-angan. Saya menggunakan kalimat ini di pesisir Cina. Nah, makanya saya suka di forum pembauran ini saya bisa kumpul dengan teman-teman Cina, Hamzah Sutekno dan sebagainya, seniman-seniman. Kohwat ini seniman dan budaya dan bangun sangat besar. Kalau saya review adalah Kohwat ini orang terkaya nomor 8 nomor 7. Ibu duitnya piro yang lagi ya. Nah inilah nanti yang akan kita dengarkan. Dan statement Kohwat itu kalau Anda nggak merekam, ya nggak merekam, kan sangat rugi. Mahasiswa Gajah Mada jurusan farmasi drop off, malah orang jadi sarjana farmasi, malah mereka, tapi hasil dari drop off farmasi itu dia mempunyai perusahaan minyak angin yang sekarang paling mahal di antara minyak angin yang ada di Indonesia. Ya cerita. Saya bersahabat dengan Kohwat selama 35 tahun. Karena Kohwat menulis karya namanya Ki Hajar Dewatoro. Yang lainnya bahasa Indonesia digabungin bisa. Tapi Ki Hajar itu sulit. Gitu. Nah, Kohwat biar cerita apa karya Kohwat, bagaimana karya Kohwat. Salah satu provokator adalah saya. Saya yang mencintai sastra. Karena Ki Hajar mengatakan hidup cuma ada 3. Sastra itu ilmu pengetahuan, dari pengetahuan kita menuju kemuliaan. Barang siapa orang yang menguasai ilmu pengetahuan, berarti dia menguasai dunia.
Nah, salah satu adalah Indonesia sudah saya jajaki semua, karena saya sering memberikan tingkat seperti ini kepada para pembina dan pelatih pramuka dan lemhana supaya dokter baru dan jenderal bintang 1. Nah, itu yang pengalaman saya. Tapi karena usia saya sudah 66 tahun, saya tidak lagi bisa terbang ke sana kemari. Kerja bermain sama kawan itu membuat sastra. Sastra syair. Nah, nanti Anda bisa melihat syair. Anehnya kombuat ini syairnya bisa merumuskan kepribadianmu hari ini. Nggak percaya nanti kita buktikan. Itu. Saking mendalamnya karya ini, bahkan saya menuliskan karya kombuat yang saya tabung itu judulnya One and Only. Oh, betul bahasa juga. Satu dan satu-satunya. Bahkan itu ungkapan sebelum tidur saya dengan istri saya. Karena saya mengagumi karya kombuat itu satu yang saya one and only. Satu dan satu-satunya. Saya selalu salaman dengan istri saya. Jangan ada pengkhianatan dalam hidup. Kita sambut Handoyo Wibowo. Nama panggilannya Kok Wat. Kok dia terkenal bukan karena orangnya, tapi karya tulisnya di rumah makan se-Indonesia, bahkan suku-suku se-Indonesia, karya Kok Wat itu banyak. Mulai presiden itu semua ada. Anda percaya, Ben Kok Wat nanti dongeng. Setelah dongeng, nanti kekaguman Kok Wat itu ada dalam video yang viral. Wis aku gak kaget aku korban ngomong sakarep sampean ada lagi cah ini perlu distimulasi, termasuk kiat bisnis itu apa nanti Anda tanyakan, karena mereka itu orang bahin ya kalau semua teman teori sulit hidup di Jogja, tapi ternyata mereka bisa. Nah, sekarang asistennya banyak, biasanya asistennya termasuk saya kalau ada tamu-tamu beliau. Basuki mau apa? Jadi kalau pekerjaan saya, karena saya pendidik, dosen ya Basuki mau apa? Ngerti nggak? Basuki mau apa? Ngerti nggak? Iya. Yang benar artinya Basuki mau beliau. Segala sesuatu itu sih pakai uang. Tapi kalau saya untuk mendapatkan uang yang ngabak seperti ini, drama kesana kemari. Ngidil Kombuat, ngidil itu bahasa Indonesia apa? Mengetutkan. Yuk, kita beri kesempatan Kombuat. Ya, buat 30 menit, Abdullah Kejana, Kombuat. Terima kasih. Saya sebetulnya cuma disiksa sama di syuting. Dan terus terang aja saya ketemu saya ini baru pertama kali nih. Pertama kali gue udah dibayar. Nah, sekali semua dibayar. Maaf ya, sebelumnya saya terus terang aja, saya itu enggak punya dana. Ya. Dulu saya Kristen, ya, lalu Katolik, sampai mahasiswa pun saya juga Katolik. Ya. Tapi menurut hemat saya, orang beragam media munafik. Untuk itu saya awali dengan pertanyaan. Dosen saya, Profesor Insinyur Minoto, kebetulan saya cukup dekat sama beliau. Dia juga orang Islam tapi juga Kejati. Pertanyaan saya itu, beliau cuma ngomong, adik-adik saudara-saudara, di dunia ini tidak ada pertanyaan yang sulit. Betul. Saya mau doanya ini jawabannya benar. Makanya Anda sekarang saya siksa. Siap, mintamu. Kalau orang yang ngomong jantung maupun dari ya, itu bintang raisan jawab. Pertanyaannya cuma sederhana. Bu Anda tuh agamanya apa, wong Cina apa, wong Londo, wong dia kurang tinggi. Pertanyaan saya sama. Engkau naik ison jawab tak kayak 1.000. Naik ison. Wih, walaupun aku jadi untuk saya tahu nanti aku tombol. Aku jadi ada ngetoknya jadi panitia ini sedih banget orang-orang itu. Pertanyaan saya sederhana. Pengertiannya apa? Jadi kan perbuatan baik itu apa?
mek dijawab anggo Islam kena, Buddha kena, Hindu kena, jare coba saya tanya. Siap, berpikir sejenak. 125. Lumayan loh, aku saya pikir itu saya tekan tonggo saya betul. Siap. Apa tadi pertanyaannya? Perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu apa? Ngomong. Ayo. Perbuatan baik itu apa? Siap, monggo. Nama? Perkenalkan, nama saya Madeo Caisak Alexandra, panggil saja saya Deo. Saya dari Kementerian Pulharjo. Saya ingin menjawab perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak merugikan orang sama sekali. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak menyakiti orang sama sekali. Justru sebaliknya, perbuatan baik malah membuat orang lain bahagia, senang, dan semakin mencintai kita. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah gimana, saya mohon maaf, terima kasih. Iya, Teman-teman, dia. Dio. Dia. Dio ya? Iya. Dia. Iya. Maaf ya Mas ya. Sini lewat. Ya ini kan santan ini, aku udah bingung ini. Nak kakai itu enggak. Tapi nak siap sebenarnya. Iya. Wis iki sementara dan ada orang bersenso ada itu. Gitu. Jadi lulus ya orang lulus ya orang. Tapi penyiksaan semua. Iya. Maka jawabannya kurang benar. Ayo. Gini tuh saudara Kian. Jika orang banyak berpendapat, maka pendapatannya akan banyak. Maka berpendapatlah. 1.000 lumayan untuk berusaha. Ya. Maaf, saya tak nyerah dia aku itu diri sebabnya Allah. Iya. Maaf ya, Alasannya maaf ya. Anda tapi tanpa sadar. tanpa sadar. Waktu mau minggu aku ini sadar orang yang berarti. Anda tadi menjawab itu. Anda itu bukan menjawab pengertian perbuatan. Tapi Anda itu memberikan contoh cicil, ya contoh itu sangat jabatan pula. Jadi Anda itu makanya tak ID karena Anda belum menjawab pertanyaan. Saya yang lain ngomong. revisi boleh, direvisi. Remedi nanti. Dipikir dulu. Ayo. Jangan takut berpendapat. Karena hanya orang yang banyak berpendapat yang pendapatannya banyak. Jadi dosen misalnya. Dompet saksi. Ayo ngomong Maluku. Maluku. Makanya dosen saya kan ngomongnya beda. Ya, Di dunia itu tidak ada pertanyaan yang sulit. tidak ada. Yang agak sulit itu cuma jawabannya. Waduh. Ayo. Mesem-mesem dong. Pulsa 1.000. Banyak berpendapat, pendapatannya akan banyak. Jen, orang mikir orang sulit. Ini pertanyaannya sulit pitik, Ewan. Kemut-kemut artinya. Ayo, you know? Tuh, yo, boleh. Salah itu enggak ada hubungannya dengan nilai delta, tapi ini kehidupan. Saya kasih pertanyaan Pak. Itu pertanyaan saya jawab. Ya. Boleh. Itu pemerintah nih, bisa repot itu penjual ganja. Pertanyaan Kowa saya jawab. Ya, Kowa kan bertanya perbuatan baik apa? Perbuatan baik adalah melakukan tidak menagih atau tidak melihatnya, itu sudah kita lakukan. Cuma itu. Ya berarti di Lawannya adalah perbuatan tidak baik. tidak usah di Ya. mau sing iki wis jawab Bang boleh. Itu jawabannya. Artinya kita melakukannya tidak mengungkit-ungkit. Nah, itu perbuatan baik. Saya itu maksud saya itu apa? Saya itu mau menjelaskan pengertian Allah. Dengan Sama. jangan sampai Anda tuh melakukan yang karena gini aja lah, saya guna aja. Saya terus terang aja, saya pakai falsafah. Makanya saya tadi yang bilang, saya nggak punya akal.
Kristen ya orang, Katolik ya orang, Buddha ya orang, Islam ya orang. Tapi saya terus saja pakai bahasa macam. Coba didengarkan ya. Perbuatan baik adalah suatu perbuatan di mana setelah kita melakukan perbuatan tersebut, hati kita merasa tenang. Kalau Anda tadi jawabnya seperti itu, saya kasih. Itu ya jawab tadi. Enggak. Mana kasih aja beda. Ya. Kalau tujuannya apa? Saya nggak jujur apa adanya. Oke. Ya, saya jujur apa adanya. Kemarin rencongnya betul. Ya. Gini loh senengnya itu ya di Perpon. Oke. Coba diulangi kata-kata koban. Ingat ya. 1, 2, 3, action. Perbuatan baik. Saya mau tanya, benar atau tidak? Kalau Anda melakukan perbuatan itu, hati Anda akan tahu. Itu pasti. Betul? Tidak mungkin kamu nyolong iso tentrem, tidak mungkin. Termasuk nyolong hati ini cewek, aku tidak tahu. Tapi pertanyaan itu memang betul-betul. Dan saya tidak dapatkan dari agama apapun. Kristen ya orang, aku ya orang, Buddha ya orang. Cuma saya dapatkan ini. Lalu sekarang pertanyaan yang kedua, ini agak gampang. Ya. Ini jawabannya. Cermati. Kasih sayang itu apa? Sederhana. Kasih sayang itu apa? Kita itu. Ayo. Tambah yang kalian dari luar hati dan Ayo. Sederhana ini. Kasih sayang itu opo. What? Loh, ayo. Nggak usah isin. Isi-isi. Menurut saya kasih sayang adalah nama saya Jadi Muhammad Rosi, saya berasal dari Jogja. Mana tiganya di mana? Tinggalnya di Kadipaten, dekat Keraton. Masih jajan keraton ini masih bisa. Monggo. Menurut saya kasih sayang adalah sesuatu yang kita kasih kepada seseorang ataupun makhluk hidup tanpa ada rasa pamrih, jadi ikhlas, tanpa ada keinginan ibadah balik dari makhluk hidup tersebut. Gitu ya. Ya dua ID loh. Itu ada di dosen kita. Ini jangan dosen killer. Iya, benar. Ayo, ini dulu benar satu semennya belum lepas. Nah, ya saya. Luar biasa loh ini. Jadi loh, kelihatannya sepede ini tapi akan mengubah kehidupan Anda. Yes. Terima kasih. Nama. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry. Terima kasih kepada kawan. Mungkin aku mau jawab pertanyaannya tadi. Kalau menurut aku kasih sayang tuh kayak rasa empati kita yang kita kasih ke orang gitu. Simpel lagi. Kayaknya lagi kalau bisa itu dapat C itu. Kapan lu musik sesuai. Ayo, jangan takut jawab. Ayo. Karena banyak berpendapat, pendapatannya akan banyak. Lu catet lu. Tak telusuk nih kalimat-kalimat ini karena aku ngindiri kowat, aku ngindiri kowat itu banyak pendapatan. Yo, ngomong. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Abidja Ramadhani, bisa dipanggil Gilang, berasal dari Bali. Ya. Kalau boleh berpendapat, mungkin apa itu kasih sayang? Dari pertanyaan sebelum saya bisa mengambil pengertian bahwa kasih sayang adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, perbuatan apa yang kita lakukan kepada orang lain, di mana kita juga akan merasakan tentram. Begitu saja. Terima kasih. Kamu di dosen sulit itu ya yang ini ngerti sulit itu enggak?
Titik ngerti tau? Sulit ngerti tau? Temut-temut ya. Wangel banget. Aku kok sing lurus gitu. Ayo, boleh nih tolong cari sama yang buahnya. Belum, belum berpendapat ini. Ayo, pedok. Ayo, cewek. Ayo, mau kasih sayang kan dia? Kasih sayang belum. Jangan cewek banyak ini jawaban. Kasih sayang. Yes. Ya, kata nama. Perkenalkan, nama saya Ana. Anak. Ya, Jadi ada 3 di Tenggan. 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 Mana? Kota Gede. Kota Gede. Iya. Kota Gede terus tangan saya ingat nanam pohon bodi berhenti mulai. Ya. Saya tuh nanam pohon bodi itu kalau di Jakarta ini baru Anak satu menentukan orangnya itu dua saya datangkan pohon bodi itu dari satu pohon itu tidak murah itu Jawabanmu? Izin menjawab. Menurut saya, kata saya itu ketika seseorang merasa tenang, merasa bahagia, merasa tentram, ketika orang itu berada di sekitar kita. Iya, itu aja. Rapopo Ini jawabannya kok buat pertanyaan suatu diulang-ulang itu. Diulang-ulang akhirnya ketemu bagus. Mainin. Perkenalkan, nama saya Muawin Alamin. Mama sudah. Siap. Perkenalkan, nama saya Muawin Alamin. Asli mana? Asli NTB. Oh, itu. Jawabannya itu rasa kasih sayang itu ketika kita memberi rasa itu ke seseorang, kita akan merasa bahagia. Karena menurut saya kasih sayang itu bisa tumbuh ketika kita melihat orang yang kita sayangi merasa bahagia, maka akan timbal baliknya kebahagiaannya itu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa bisa. Tidak boleh sekali ini. Rapopo. Yes. Gue makin banyak lengkar kakean dik dan golmu itu. Yo. Mohon izin perkenalkan, nama saya Haryo Seto, asal saya asli Tujan. Di Lempunya kan rumah saya, Pak. Menurut saya, menurut saya, kasih sayang ini adalah kekuatan yang menggerakkan untuk kita peduli kepada orang lain. Terima kasih. Sekarang saya boleh tanya. Iya. Dia apa? Baik, menurut saya, peduli ini adalah bagian dari rasa empati kita untuk istilahnya kita istilahnya empati bahwa ya jenis rasa empati kita bahwa kita ini memiliki rasa yang baik, rasa baik maupun rasa bahagia apabila kita memberi kepada seseorang yang kita tuju dengan ikhlas. Anda tuh kuliah di mana? Saya ilmu komunikasi di BUPI. Ya. Tetap Terima kasih. Tapi dengan catatan, saya memberikan pandangan saya tidak. Kalau ada mau tahu ya. Maaf saya nggak diam. Walaupun saya background saya tadi gini ya. Setiap hari, everyday, saya buat renungan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi kalau dalam nanti 1 tahun, berarti 365 everyday.
Saya itu buat buku baru 8 buku. Walaupun saya orang teknik itu. Bagi saya ini sebuah kehormatan Pak bisa Gak apa-apa. menjawab dan dinilai jenengan karena saya juga harus belajar dengan sosok membangun keinsapan dan kesadaran itu sulit, tapi Anda menemukan hari ini. Gak apa-apa, gantian nanti kau buat kayak pertanyaan yang sulit titik juga. Gantian itu sebenarnya tak celurnya kamu enaknya di EPK itu berbagai macam suku, tapi kita tuh lele seneng. Ini yang penting kata pesan Bung Karno, ojo padu, ojo ukaran sesama anak bangsa. Kawan, wis nggak terjawab kabeh di kabeh. Nah, apa buku yang Nurani Peduli itu yang tadi dikatakan itu? Itu isinya apa, Wan? Saya juga. Walaupun saya orang kimia ya, maaf saya setuju. Saya buat buku ini 4 tahun. Jumlahnya cuma 999. Itu di depan bahasa Indonesia, belakangnya bahasa Subjek sama keguritan. Keguritan adalah puisi dalam bahasa Jawa. Saya kadang-kadang tuh mau membuat keguritan kalau saya boleh jujur. Saya sebetulnya tuh punya etnis, punya 2 cucu. Satu, saya tuh memberikan contoh bahwa orang Jawa itu orang yang ngerti itu, tapi juga mencintai sastra. Itu etnis. Ya. Lalu yang kedua, saya menyadarkan maaf ya, saya Cino itu gawe sastra Jawa, mosok Jawa ini ora bener ya? Mestinya saya itu apa? Caranya kasarannya maaf ya. Saya itu ngantrung tapi ngantrung aus. Nyadar gitu. Saya terus terang aja. Bayangkan setiap hari saya bergaul. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Makanya buku saya itu jumlahnya baru 8. Ini makanya nih buku ya, ketika saya bikin buku ini cuma 4 tahun. Dan saya tidak iya. Kemungkinan besar. Orang sastra pun mungkin tidak melaksanakannya. Dan bahasa Jawa itu sudah dalam bentuk lagu. Saya Gending, kembang, sudah divideokan. Sudah dibagikan secara gratis. baru cuma kira-kira 2000. 2000 Dan saya tidak mau kebetulan. Saya buat gratis. Ngasal kamu saya kasih. Saya itu menyadarkan. Karena apa? Karena saya sangat mencintai bahasa Jawa. Dan saya bilang terus terang aja. Saya bilang bahasa Jawa itu sangat luar biasa. Jadi Kuat yang mengatakan bahasa Jawa, aksara Jawa itu bahasa yang luar biasa. Profesor Manu juga dikatakan begitu. Profesor Manu dari Gajah Mada. Hanya kenapa aksara Jawa yang bisa diterima di langit. Artinya di satelit. Dan perkusi Jawa, gamelan. Yang bisa bukan gamelan Solo, Bali. Tapi gamelan Yogyakarta. Bisa diterima di langit. Ini yang ngomong bukan orang Indonesia. Tapi Profesor Manu bersama astronot dari NASA. Diomongkan di kantor, kebetulan saya ngopi. Ini hebat banget. Dan percaya, saya buktikan Mas yang dari Jogja tadi. Karena saya takut kalau di sini, ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Karya Kuat itu unik. Keunikannya nanti Anda bisa mencermati enggak? Dan ini saya sebagai pengamat peneliti dan pengembang sastra. Saya betul mengagumi, dan makanya tidak semua orang itu diberi buku setebal dan buku Kuat kecuali saya, karena saya mencermati betul. Coba Mas yang barusan tadi kata peduli tadi mendekati benar, percaya atau tidak, karyaku kalau sudah sudut pandang objektif ilmiah itu bisa membuka kepribadian Anda hari ini. Coba dibuka secara random, ini sini ya. Ya. Asal Ke sini ya random. Asal aja. Di sini ya. Ke sini ada di sini. Ya. Oke. Tes ya. Judul yang pertama apa? Haru. Yang
kiri haru, yang kanan Lama. haru dan lama. Coba, ini asli Jogja. Wong Jogja ojo ilang, Jogjane ojo ilang Jawane. Coba Mas diwoco Mas. Semua Pak ya. Satu aja. Yang satu, apa yang pertama? Haru, hanyut membiru. Yo. Yo, 1, 2, 3, action. Hanyut membiru, memendam kangen karena cemburu. Apakah betul muncul pesaing baru? Nan romantis merajut di inti kalbu. Sampai madu pun serasa bedu. Jiwa bingung hingga hari ke-1000. Inikah legenda mengharu biru, meski cintanya diribuni selaksa rindu. Yo. Ini sebenarnya enggak dibaca bukan keguritan tapi saja. Apa yang terjadi pada dirimu hari ini? Apakah sesuai dengan apa yang Anda buka? Ini karya Kohwat. Tanggal berapa itu dibuat? 23 Januari 2005. 2005. 19 tahun yang lalu, Hampir tapi bisa 20 tahun ya. deteksi keadaan sekarang. Kalau dia nggak mau ngaku sih, itu terjadi pada dirinya. Ini pernah saya uji cobakan. Sekian ratus mahasiswa, ribu bahkan mahasiswa psikologi yang saya suruh membuat ini terus habis ini meniru. Terus yang satunya apa Mas? Lama, larut menjelma. Lama itu larut menjelma. Ya, lanjut. Siapa saya? Enggak, dibuang. Aduh, ini kok kayak menceritakan yang saya rasakan. Saat itu terhangat oleh ingin bermesra. Jiwa kalbu pun merana serta asmara. Apa semua karena berpolahnya cinta dan menggema syahdu senantiasa. Tapi malu untuk ikhlas berkata, itukah kronologi yang disebut lama? Oke, kapan dibuat Kohwat? 23 Januari 2005. Ya, tugas Anda memotret dua ini karena oleh-oleh ini nanti Anda renungkan di rumah. Tempel kan tembok kamar. Ini yang main itu. Saudara, karya sofistik sastra itu akan mengukir bahkan bisa menebak perilaku orang. Nah ini kenapa saya bersahabat dengan Kohwat. Bukan karena kita beda etnis, beda agama, enggak lupa kan Kohwat enggak beragama. Aku ini beragama. Tapi aku enggak peduli itu. Tapi apa karya juga? Itu ya, dari dulu malam hari sudah. Wis. Terima kasih, Bang. Ini karya Kohwat. Saya tak cerita. Cerita tahu. Gue tambah aja. Siap. Saya itu buat itu cuma 5 menit. Bayangkan. Jadi saya setiap buat renungan itu, saya cuma perlu 5 menit. Baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Itu bisa karena apa? Karena saya mau latihan. Wong pinter, iklanannya ngemengki. Tapi nak orang rajin, dia mau berlaku. Nah disitulah saya harapkan Anda jangan lupa dan nanti untuk selalu berlaku. Coba bayangkan, saya berpikir karya saya maaf ya, wong Jawa, sampai maaf ya, saya banjir, sampai kekeu sama kau. Sampai kau yo kayak kamu, yo mirak yo, oh yo aku barat, oh baru. Sedangkan saya tidak pernah bakal menyampaikan tubuh. Karena apa? Saya mau tahu. Coba bayangkan ini, saya buat ini sama saya nggak tahu, saya tahu. Dan saya berani yakin, anak sastra Gajah Mada pun mau ya, mungkin nggak ada yang tahu. Nah untuk itu saya itu mengajarkan seperti saya berkarya, mungkin at least paling tidak, saya memberikan contoh. Seinci nulis, dalam melestarikan bosok. Walaupun saya ingat loh omongan Eyang Joyo dulu. Dia bilang, Bu, itu mangsa nih Pak.
wong Jawa do bakal kelangan jeng. Betul atau tidak? Nah, ini. Lah kowe itu soalnya ojo sampai ramalannya yang beruntung ini dikasih nyata. Makanya etis paling tidak. Walaupun saya bilang Jawa, saya tetap mau nguri-nguri bahasa Jawa. Dan ini saya lakukan sampai hari ini, bahkan everyday, setiap hari. Sekarang gini ya, saya mau cerita juga. Kenapa saya buat tolong minyak? Minyak ini terus terang aja ini karya kok. Bahkan, maaf, saya baru proses pembuatan panu. Dan ternyata bisa. Bukan dari buah panu itu ya. Tapi saya menekuni dari minyak cepat. Ternyata, maaf, dari sini, maaf sekali ada yang dari fakultas kimia nggak? Ada nggak? Kimia? Ada nggak? Maaf. Nggak ada ya? Iya. Ada? Ada ya? Ada? Ada. Oh, nggak ada. Ada. Memang ilmu kimia itu bisa dikatakan sama orang-orang dulu tukang tua. Dan ini menurut saya buktikan. Anda bayangkan aja, belum saya sekolah macamnya kok bisa jadi panik. Kan tidak masuk akal. Tapi saya terus terang aja. Saya sudah berusaha begitu dan itu. Nah ini salah satunya sebelum jadi minyak cengkeh, saya buat dia. Saya tidak dia. Supaya Anda percaya, makanya kenapa saya bawa. Biar nanti Anda bisa merasakan. Testimoni keajaiban daripada minyak yang dicipta Kohbat itu 99%. 90 more than. Murni. Ya ini di Saya teskan sampai Amerika karena kebetulan anak saya kuliah di Amerika. ya, Saya teskan di sana kemudian itu seperti apa ini? More than ya, lebih dari 99. ini nggak promosi tapi karya nyata. Mas, Nah, kalau ada pilek jangan tanya. Yes. Nah, ini teknik ya. Nanti kalau Anda dapat hadiah dari Kohbat, ini karena dingin ya nanti yang tenda nanti gosok-gosokan. Nah ini Pak Wahyu daftar di sini. Ada menyepitir. Kademan itu bahasa Jogja yang banget itu menyepitir. Gigi. Nah, ayo dilatih estafet. Digosok begini, terus nanti diisok sampai dalam. Nanti kita isok plong itu, dingin itu hilang. Agak mepet. Sedot-sedot. Nah, digosok. Nah, ini. Pak Wahyu coba Pak Wahyu. Nah, digosok. Terus disedot. Ini loh. 99 ini yang dari Maluku yang penghasil cengkeh. Ya, kenapa sih Belanda itu menjajah kita faktor ini? Ini dari story Kohbat yang saya wawancarai begitu. Jangan sampai ini direbut negara lain. Enak ya? Oke, nah ini. Wah, ini jadi testimoni. Ya. Bila kalau kamu bawa bilangan, gosokkan di sini. Kohbat ini kalau nggak salah besok tahun depan 77 ya kan dari ulang tahunnya 77, sementara saya masih 67. Ya, usia 67. Bener ya Mas ya? Jadi rasa cengkeh itu betul-betul ini. Nah saudara, ada kepedulian dengan bangsa dan negara ini apa yang disampaikan Kohbat. Pak Ketua, saya inspirasi membuat tema ini terilhami oleh Kohbat. Nah, terus sampai roto Mas. Terilhami oleh Kohbat. Teman-teman Kohbat, istrinya Kohbat, teman-teman komunitas Cina itu berkunjung ke Taman Sari. Begitu prihatinnya cerita istrinya Kohbat terhadap Taman Sari. Saya terilhami. Nah, terus Kohbat di Taman Sari itu apa? Kohbat apa sih pedulimu dengan Taman Sari? Taman Sari dalam bentuk fisik ya, tempat wisata.
Tapi kalau Taman Sarinya itu adalah penghuni yang mendominasi. Aku akan tanya, apa pedulinya Kohwat dengan pusat pariwisata yang di tengah keraton menurut kacamata Kohwat? Walaupun saya sebagai orang Tionghoa, saya sangat mencintai masalah kebudayaan. Apalagi saya kebetulan tinggal di Jogja. Kita mestinya punya rasa malu untuk di hadapan dunia internasional, di mana kota Yogyakarta terkenal sebagai kota budaya. Tapi cobalah, kalau Anda sempat waktu, coba tolong dikunjungi Taman Sari. Ya, saya cuma punya wawasan, alangkah sayangnya kalau Taman Sari itu tetap dipertahankan seperti itu. Oke, nanti saya kasih kesimpulannya. Ya. Jadi dunia pendidikan sudah dibagi melalui karya Kohwat. Terus karya budaya termasuk apa yang diciptakan Kohwat. Kalau saya menghitung toko-tokonya Gardena, terus apa lagi? Dinasti, Violia, toko fashion Kohwat itu sangat banyak. Tapi kok cek kober-kober bahasa Indonesia, kok cek kober-kober itu bahasa apa? Hah? Kok yo mau-maunya mereka menciptakan itu? Ini saya lihat dari kacamata saya apa yang terjadi. Kohwat mengagumi Jogja dan Kohwat mengagumi Indonesia. Ini ada karya yang saya dapat dari Kohwat. Yuk. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia, menjabat dari tahun 1945 hingga 1967, didampingi dengan istri tercinta Ibu Fatmawati, menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia dan mendampingi Insinyur Soekarno hingga mencapai kemerdekaan. Lalu, siapakah yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati, sosok yang menjahit bendera sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan menggunakan mesin jahit klasik Singer. Itulah mengapa mesin jahit Singer selalu dikenang sejak tahun 1851 hingga kini. Dan rumah Ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu diabadikan menjadi sebuah museum. Jangan membuat perbedaan menjadi alasan untuk bertengkar dan melemahkan rasa kasih sayang kita. Jadikanlah itu sebagai kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selamat ulang tahun ke-79 Dirgahayu Republik Indonesia. Rasa senang Tapi ada yang digagumi oleh Kohwat. Kenapa di dunia itu hanya di Indonesia yang dapat predikat ini? Kita patut bahagia dan bangga. Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia tahun 2022 oleh situs Inggris money.co.uk. Prestasi ini berhasil mengalahkan berbagai negara terkenal lain di Asia dan Eropa. Ada 50 negara yang disertakan yang tiap negara dianalisis berdasarkan 7 faktor. Di antaranya gunung berapi, pegunungan, terumbu karang, kawasan lindung, garis pantai, hutan hujan, serta gletser. Setiap faktor dihitung per 100.000 km persegi, menggunakan angka luas lahan yang bersumber dari data Bank Dunia. Kemudian diberi skor normal 10 untuk setiap faktor sebelum skor rata-rata di ketujuh faktor diambil. Indonesia menjadi negara terindah dengan skor kecantikan alami, Natural Beauty Score 7,77 dari 10. Setiap jarak 100.000 km persegi wilayah di Indonesia terdapat keindahan alam, seperti pegunungan, terumbu karang, hutan tropis, hingga gletser. Menurut penulis money.co.uk, Salhaki, keindahan alam Indonesia sangat menakjubkan. Indonesia adalah negara terindah di dunia. Setiap 100.000 km persegi, negara tersebut memiliki keindahan alam yang menakjubkan, kata Salhaki.
Keindahan itu sebagian besar dapat dijelajahi di Bali dan juga hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan, serta cagar alam orangutan dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. Posisi kedua dinobatkan kepada Selandia Baru dengan skor kecantikan alami 7,27 dari 10, dan ketiga ditempati negara Kolombia dengan skor 7,16 dari 10. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari ribuan pulau, beraneka suku dan budaya. Ada lebih 17.000 pulau, 1.300-an suku, bahkan memiliki lebih 600-an bahasa. Kekayaan Indonesia tidak hanya bersumber dari sumber daya alam yang melimpah, namun juga kekayaan budaya yang majemuk sebagai pemersatu bangsa. Kita berharap Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan keindahan alamnya, tetapi juga keragaman dan keberagamannya yang paling toleran di dunia. Kita patut bangga menjadi Indonesia. Inilah kita. Siapa ahli warisnya itu? Ahli warisnya adalah Anda semua. Termasuk saya dengan Kohwat Pak Wahyu mengumpulkan kita di sini sebagai tuan rumah orang Jogja. Dikumpulnya kami dari Jawa Timur, Kohwat dari etnisnya Pak Fuad, terus masih banyak Bu Novi, Kak Dwir, itu semua dikumpulkan oleh Pak Wahyu. Kita difasilitasi oleh pemerintah sebagai guru tadi. Nah inilah tugas kita bersama. Ingat, ahli waris kemerdekaan itu bukan siapa-siapa, adalah Anda sekalian. Apakah negara ini kamu serahkan orang lain? Kalau kami tinggal bau tanah, kami sudah tua. Pak Wahyu ini 73 tahun, Kohwat hampir 72. Saya baru ulang tahun kemarin, 67. Ulang tahun tanggal 6 Agustus keracunan obat. Karena saya capek kerja bakti ulang 17-an. Capek-capek minum, tak rahasiakan ini tidak boleh. Salah satu obat pegelima. Akhirnya muka saya berubah, saya foto ke Kohwat. Akhirnya Bang Ramli itu duluan ke rumah saya digelonggong itu bahasa Indonesia apa? Saya dicekoki sama Bang Ramli itu degan hijau. Karena muka saya gempa dan saya mau mati aja karena nggak bisa bernafas. Bang Ramli datang, saya digelonggong degan hijau. Habis itu satu degan hijau susu brand. Akhirnya ngempes-ngempes datang Cak Imam dari Madura, digelonggong banyu urip namanya. Itu hampir berapa Bang Ramli? 2 liter itu. Disuruh minum saya, pokoknya disuruh habiskan. Baru beliau itu berdua itu dia latihan upacara. Nggak ngerti kalau ibu kandung saya itu sakit keras dan istri saya sakit keras. Saya izin sama Pak Wahyu, aku tolong mungkin nggak bisa melanjutkan cita saya pekerjaan ini, tapi Tuhan berkata lain. Karena niat yang kuat seperti yang dikatakan Kohwat tadi, saya bisa berdiri bersama teman-teman. Matilah aku dalam perjuanganku, jangan mati di rumah sakit. Bayar. Bodoh itu mahal harganya. Kesimpulan terakhir dari Kohwat, karena kata-kata ini saya dapat dari sinyalir dari Kohwat. Orang Indonesia itu ada satu kata yang memang pendapat Kohwat. Waktu saya suruh membeli kuliah di tempat saya itu tertegun. Kohwat itu cek beraninya itu mengatakan, saya memiliki kata dari Ki Hajar 3. Kenapa kita menjadi bodoh dan tidak maju? Karena satu, bodoh. Kita sulit mengusir kebodohan kita di dalam tubuh kita. Sehingga kemiskinan lekat keadaan Anda dan keterbelakangan itu ada pada diri Anda. Kalau saya sebagai orang psikologi mengatakan sudah bodoh, miskin, terbelakang, sombong lagi. Itu lengkap ada di dalam tubuh Anda. Sombong itu artinya nggak tahu diri. Kalau jadi pemimpin, kamu nggak tahu siapa saya. Lo dirinya sendiri lo ditanyakan. Hati-hati. Sombong itu tidak tahu diri, sudah sombong, miskin, terbelakang, gengsian. Hati-hati gengsian. Saya pensiun dari dosen, sekarang saya jualan rawon.
harusnya malu dong. Masa sih guru bisa jualan rawon? Tak tulisi dokter rawon Cak Dito pada dokternya itu dahar rawon. Nah ini ilham itu saya peroleh dari persahabatan. Teman-teman, kesimpulan dari materi Gowat setelah kecintaan aku dengan Indonesia tadi, maju kita tahu lebih dulu daripada orang yang baru bertanya dan sedang berangan-angan. Demikian dari saya, Bang Ramli. Ya. Saya tambahkan lagi. Oh, satu tambahkan. Ya kurang 5 menit. Halo teman-teman, saya mau ulang pengertian kasih sayang. Kan belum? Ini kan udah gede semua kan? Kasih sayang adalah salah satu sikap keberanian kita untuk mau menerima setiap insan dalam keadaan apa adanya. Coba diulang. Kasih sayang adalah salah satu sikap keberanian kita untuk mau menerima setiap insan yang ada di dunia ini dalam keadaan apa adanya. Demikian yang saya lakukan kepada sesama. Maaf ya, saya bukan GR ya. Saya cuma punya pegawai itu 600. Saya bersyukur tidak ada Jawa Cina itu tidak ada di hadapan saya. Setiap bulan saya nggak mati mengeluarkan dana sekitar 1,2 M untuk gaji mereka. Saya bersyukur, bukan GR. Saya bersyukur. Coba kasih sayang, coba diamati. Saya tidak cuma diamati, tapi diimplementasikan dalam kehidupan Anda, bahwa Anda itu betul-betul punya kasih sayang. Tapi tidak ada yang cuma amal yang ada di agama tulisannya gini. Itu kalau saya boleh ngomong terlalu muluk-muluk. Tapi saya sederhanakan bahwa kasih sayang itu adalah salah satu sikap keberanian kita untuk mau menerima setiap insan dalam keadaan apa adanya. Saya itu punya pikiran sederhana, maaf ya. Kalau soal kepedulian itu sudah saya implementasikan dalam semua kegiatan dijugakan. Termasuk saya membuat jalan yang sempurna. Termasuk saya renovasi krematorium. Belum saya bantu mana. Karena saya sadar. Coba ceritanya kuat betul nggak betul? Pada saat kita itu layak, apa yang kita bisa lihat? Maaf, bahwa ternyata setiap manusia di dunia ini pasti mati, betul banget. Itu satu. Yang kedua, orang semua apa-apa. Makanya untuk besok kalau Anda jadi orang sukses atau dibilangkan orang kaya, ya, janganlah segan-segan untuk berbagi kepada sesama. Wong dia mati lah nggak apa-apa. Kalau Anda mati nggak apa-apa, rano sing layak. Lu tenanan, lu layak mah digawa apa gelem nggak ra gelem. Lu ini saya ngomong apa adanya loh. Makanya saya tuh kok kenapa sampai masuk ke Jawa? Karena saya itu sangat terpesona mengenai bahasa Jawa. Di galeri saya ya, itu ratusan karya saya yang dalam bentuk itu. Saya merasa teranugerah kok, teranugerah. Dalam ilmu eksak saya kuliah di bahasa Jawa. Dalam ilmu sosial, saya terus terang aja maaf. Saya otodidak, saya belajar sendiri. Nah, saya mengharapkan kalau bisa Anda mempunyai suatu catatan dan kalau diharapkan bisa jadi buku itu untuk warisan anak cucu, bahkan untuk sesama. Saya kadang-kadang juga nggak tahu kok Gusti kok ya pilih sih. Saya dibebani pegawai minum-minum terus, ya. Sehingga saya itu mau tidak mau kok dilalak rupiah
ya bisa mengeluarkan dana sekitar 1,2 M itu setiap bulan. Tapi saya bersyukur dan saya tidak pernah membedakan sopo-sopo itu enggak pernah. Nah, saya kenal sama Pak Tien udah berapa puluh tahun. Saya ketemu sama dia pertama kali langsung diajak ke tempat apa? Museum yang diajak. 3 hari kemudian saya buat langsung karena saya harus hati-hati dan tidak tahu ini sudah bagi diajar berapa ekornya. Lalu sekarang saya tambahin lagi, walaupun saya merasa ya untuk belum kita ini ngomong Pak Tien ngomongnya waktu pintar-pintar ternyata tak takon itu reson tidak apa-apa itu terserah loh, ini kenyataan loh. Sekarang gini, maaf, ini berlaku untuk warisan dari orang tua kita yang paling penting apa? Warisan yang paling penting berarti satu. Kita misalnya di kelas ini, yang paling ngayu itu ya siji. Yang paling bagus ya siji buku ini paling bagus. Nah, coba. Anda mungkin belum pernah selama ini ditakoni. Warisan dari orang tua kita yang paling penting. Satu. Budaya. Apa? Monggo. Budaya. ya Ilmu. Apa nih? Nama. Apa? Nama. nama Misalnya namanya oh berarti perilaku. iya Pokoknya kamu kiri salah, kamu salah lah. Ayo, nggak apa-apa. Paling poli salah kalau misalnya jangan itu. Rano sing muni salah kuadrat itu kan. Apa? PK. Hah? PK. Pendidikan. Prinsip. sifat Nawas. paling penting dari orang tua kita warisan Apa? Monggo. kasih sayang Kasih sayang. pemenang ternyata satu pertanyaan jawaban itu betul ya memang itu kalau jadi dosen yang sulit itu membuat jawaban pertanyaan ya serentak apa yang terpenting oleh dari alam kalian oke sekolah jawab bahwa Bapak cerita. Karena ini saya alami dalam keluarga kita. Kenapa saya bisa cerita? Kalau menurut Bapak, ilmu bondo penting. Yang paling penting itu apa? Kalau iya kalau saya paling penting itu saya desain di Yogyakarta rukun iya serius banget. apa lulus yang Ayo makan nih, jiko Esther lu ya rampung-rampung. ojo dibuka waknya bagus Coba gini ya, saya merenungkan. Ilmu penting, tapi bukan yang paling. Harta penting, tapi bukan yang paling. Yang paling penting tidak lain tidak bukan kalau orang tua kita dapat mewariskan apa? Kerukunan buat anak-anaknya. Jadi kalau bahasa Cina ini seciti nomor 1. Anaknya lurus, siji dokter, siji insinyur. Dia tuh pintar, makanya sugi-sugi. Ini rangkum doang. Coba, jadi Anda sekarang mulai agak tahu, ini belum tahu kan? Nah, sekarang mulai tahu bahwa kerukunan adalah warisan dari orang tua. Dan kebetulan dalam keluarga kita. Maksudnya kuat, ojo ning keluarga kuat, tapi sesama juga harus tahu. Karena apa? Kerukunan itu ada unsur ngalah, itu kan ini. Menang sidik kalah sidik buat ini, menang sidik kalah sidik berkata.
Mungkin Anda baru pertama kali dapat wawancara yang secara tidak langsung sudah menyiksa Anda sampai rasa turun. Luar biasa. Karena gini, dianggap aja ini setengah yang terakhir, setengah yang terakhir. Karena ilmu saya itu rantai pendek. Pertanyaannya gampang. Ini kita yang buat gaya Anda nih, tambah mumpet, saya oke langsung jawab. Kedamaian hati itu apa? Kedamaian hati. Dalamnya ini. Dalam sedalam hatimu. Tapi ramu ben orang ben orang itu terus kan masalah. Kedamaian hati loh saudara. Korelasinya ada dengan yang kata-kata kau buat dari awal. Bisa terjawab generasiku. Ini catatan kehidupan terpenting untuk mempersatukan hati kita. Ya. Monggo. Ayo. Satu-satu. Metu-metu satu-satu nih. Minyaknya wis sedot iki boleh nggak balik. Iki turun kayak wis di wis entar apa ya? Ya. Kedamaian hati, boy. Mas boy. Kedamaian hati ya, ini sering loh. Ya, kalau aku sih nyenggol-nyenggol sering ngopeng kowo tapi ngerti. Ngerti ini salah. Salah ya. Tapi tak buat konsep di Jogja, pendidikan khas kejogjaan itu konsepnya saya mencuri kowo santun rukun. Itu dari PAUD. Sehingga saya dapat tepat di Dispora. Hanya konsep santun rukun. Kalau Malioboro itu tak buat santun ramah romantis. Yuk, nggak ada. Wis sobat terakhir loh, jawab. Sebetulnya sederhana nih, saya ngerti, nah orang ngerti ke saya rasa. Kedamaian hati adalah suatu keseimbangan dari suka. Dengan catatan, pada saat Anda suka, jangan kebablasan sing seneng, eling pas susah. Demikian juga pada waktu Anda susah, ojo kebablasan sing susah, eling nak kowe iso seneng. Jadi kalau Anda bisa menyeimbangkan dua keadaan itu, saya yakin Anda akan mendapatkan atau merasakan suatu kedamaian. Tiga. Oke, boleh sekali lagi? Ya, lima jari. Lima jari Pancasila. Dalam FPK. 1, 2, 3. Video aja mas. Salam FPK ya. Video. Oke video. Ini. Ingat. Dari FPK. Kita ngomong orang FPK. Dari Bineka Tunggal Ika. Siap ya. Awas, action. 1, 2, 3. FPK.